kita bahas itu cukup menarik teman-teman, yakni mahasiswa berprestasi. Pernah nggak sih kalian itu berteman dengan teman yang memiliki banyak sekali prestasi dan kalian bertanya-tanya, kok bisa sih dia itu memiliki banyak sekali prestasi, dan kalian juga berpikir gimana sih caranya jadi dia, atau kalian juga berpikir anak ini kok hebat banget ya, kemampuannya itu lebih dari kita. Padahal setiap prestasi tentu punya latar belakangnya masing-masing. Karena itu hari ini kita akan ngobrol langsung dengan sosok yang pastinya udah gak asing lagi untuk mahasiswa PGSD UNESA. Nah, selain dikenal sebagai mahasiswa berprestasi, narasumber kita ini memiliki berbagai pencapaian yang membanggakan. Beliau juga aktif di organisasi, terutama di himpunan mahasiswa di bagian Departemen Bakat Minat. Jadi gak cuma jago ngumpulin prestasi nih teman-teman, tapi juga aktif berorganisasi, berkolaborasi, dan memberikan kontribusi nyata untuk himpunan. Wah, paket lengkap banget ya narasumber kita kali ini teman-teman. Kira-kira seperti apa sih perjalanan dari narasumber kita hari ini? Apa aja tantangan yang pernah dihadapi dan bagaimana caranya untuk mengkonsep waktu di tengah-tengah kesibukannya? Daripada makin penasaran, langsung saja mari kita sapa narasumber hebat kita, Kak Hoirul Anissa. Halo Kak. Halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Kak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, tadi kan Kak di sini dia ini ada sampelnya tuh Kak. Duta Literasi Indonesia ini maksudnya gimana ini Kak? Oh iya, sebelumnya halo semuanya teman-teman. Di sini aku sebagai Duta Literasi Indonesia perwakilan dari Jawa Timur, di mana itu termasuk dalam lingkup Indonesia. Berarti ini gimana? Perwakilan Jawa Timur atau Indonesia? Termasuk dalam Indonesia tetapi perwakilan Jawa Timur seperti itu aja. Hebat banget ya narasumber kita kali ini teman-teman. Nah, tadi kan belum perkenalan nih Kak. Boleh nih perkenalan dulu Kak. Oke, boleh izin ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hoirul Anissa. Aku biasa dipanggil dengan sebutan Inis. Di sini aku kuliah di Universitas Negeri Surabaya dan sekarang aku sedang menempuh semester 5 jalan, dan aku asalnya dari Pacitan nih. Siapa nih yang dari Pacitan bisa momen nih ya? Boleh cerita sedikit nih, kenapa Kak Inis ini bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi atau ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi? Oke, aku izin untuk menjawab terkait hal tersebut. Aku sebenarnya punya ambisi yang lebih untuk jadi terlihat lebih daripada apa yang aku punya gitu. Karena prinsip aku seperti ini, biarkanlah kekuatanmu itu terbang bebas tanpa batas. Nah, dari situlah kenapa aku mencoba meng-up diriku untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Tetapi sebenarnya teman-teman, di PGSD ini juga banyak sekali, bahkan semuanya juga berprestasi. Tapi alhamdulillahnya di sini saya mewakili teman-teman semua untuk memberikan sedikit ya kebijakan hangat sore ini tentang prestasi seperti itu ya. Karena kan semua mahasiswa PGSD pasti punya memiliki prestasinya masing-masing di bidangnya masing-masing juga. Nah, tadi kan di awal aku menyebutkan nih kalau Kak Inis ini merupakan anggota Departemen Bakat Minat di himpunan mahasiswa. Boleh nggak Kak Inis bisa dikasih tahu kenapa sih memilih himpunan mahasiswa terutama di Departemen Bakat Minat? Oke, aku awalnya itu pengen banget ikut organisasi karena aku sudah di SD, SMP, SMA, aku itu aktif banget di organisasi dan gak pernah absen gitu dari organisasi. Jadi di kuliah ini niatku itu pengen istirahat, tapi karena tergiur tawaran untuk ikut himpunan, akhirnya aku ikut himpunan gitu. Dan aku itu ngambil bakat minat atau bakat itu karena sesuai sama passion aku, yang dimana aku lebih tertarik tentang penguasaan bakat dan juga minat terutama yang ada di lingkup teman-teman dan BGSD juga. Betul, seperti itu. Ini Kak Inis pastinya sibuk banget nih Kak ya, lagi menjadi duta terus habis itu join di organisasi. Karena nggak sih Kak Inis ini mengikuti sebuah perlombaan, habis itu mengikuti aktivitas kepenuhan dan organisasi. Nah, pastinya kan bingung nih Kak ya. Nah, apa pernah nih Kak waktu di salah satu mata pernah mendapatkan nilai C atau bahkan remi di saat UAS gitu, pernah nggak sih Kak? Kalau semasa kuliah ini alhamdulillahnya belum ya, jangan pernah gitu. Jangan pernah ada revisi atau dapat nilai C gitu. Kalau titik terendah aku terkait hal tersebut itu di SMP ya. SMP nilai paling rendah aku itu ada
membuat nge-pressure aku buat waduh kok nilai aku segini padahal dulunya itu nggak seperti itu. Nah itu yang membuat aku sampai sekarang lebih prioritaskan skala prioritas. Kayak aku itu punya seperti jadwal tersendiri, hari ini ngapain, jam ini ngapain, besok ngapain, itu udah aku jadwal sendiri dan aku catat. Jadi aku sesuaiin dan aku selesaikan semuanya sesuai dengan catatan aku gitu. Jadi semuanya itu aku planning dulu sebelum aku melakukan, karena fun fact ya, aku ini orangnya pelupa gitu, aku pelupa, ceroboh gitu. Jadi ya otomatis itu yang membantu aku banget dengan cara aku mencatat semua yang ada gitu. Aku catat dulu, aku rancang terlebih dahulu gitu biar lebih ya efisien buat aku juga dan aku nggak kedibrukan gitu ya bahasa Jawanya. Nah, titik terendahnya sih nilai 80 teman-teman. Nah kalau aku ini nilai 70 ini gimana nih Gak kak? apa-apa karena di rata-rata 6-7 itu masih bagus, Ya, masih masih bagus. oke lah. Masih setengah-setengah Iya, gitu. betul. Nah tadi kan Kak Ninis itu apa kalau lupa dicatat. Nah itu bagi teman-teman yang suka sering lupa nih bisa dicatat di apa kalender mungkin ya, atau kalender digital di handphone. Kalau lagi stres-stres nih Kak Nis, banyak mengikuti perlombaan, aktivitas perkuliahan dan juga organisasi. Kalau stres dengan tugas-tugas dari organisasi dan lainnya itu pelariannya Kak Nis ini kemana sih? Aku sebenarnya sama dengan teman-teman semuanya ya. Pelarianku itu lebih ke game, nangis, dan ya paling aku tulis semuanya yang aku rasain gitu. Tapi paling lebih seringnya itu lebih ke game sama nangis sih. Waduh, nangis di pojokan kamar kan? Iya benar. Ya namanya juga perempuan ya. Iya, benar-benar. Biasanya juga orang-orang kalau udah stres, sakit hati banget itu biasanya juga nangis ya. Ya, karena ya teman-teman dan juga Azza, karena menangis itu bukan berarti cengeng tau. Ya, menangis itu bisa memberikan luapan emosi dan kita jadi lebih plong, lebih santai, lebih rileks lagi gitu kalau kita udah meluapkan itu dengan nangis gitu sih. Kalau dari aku sendiri itu biasanya tidur Kak. Kalau stres itu kan pikirannya lagi berkelibat Iya, gitu. Jadi ya tidur gitu. Baru bisa nggak stres lagi. Ide bagus itu mungkin bisa aku coba gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal tidur ya Kak ya. Tadi kan Kak Anis punya banyak sekali kesibukan sampai lupa sama kesibukannya. Akhirnya dicatat. Boleh spill Kak. Jam rata-rata waktu tidur dalam sehari masih bisa nggak buat scroll TikTok sampai lupa waktu? Aduh, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Aku sebenarnya sama sih. Aku sering scroll TikTok, sering banget. Bahkan sampai kadang-kadang itu lupa waktu gitu. Kalau aku rata-rata tidurku dalam satu hari yang paling sering itu 4 jam, 5 jam gitu. Itu berarti Kak Ya, itu sudah termasuk oke sih daripada aku waktu SMA dulu 2 jam, 3 jam gitu. Tapi ini masih better lah 4 jam. Pasti teman-teman juga yang lain yang sambil kerja, yang sambil dengan organisasi sama hal-hal yang lain kemungkinan malah bisa lebih sedikit jam tidurnya karena mengejar apa yang mau dikejar gitu ya. Ya betul sekali. Ya kalau tidurnya cuma 4 jam, kalau pagi hari bangun itu nggak pusing Kak? Kadang-kadang itu pusing ya, kadang-kadang itu pusing, kadang-kadang bikin ya sakit kepala, tapi ya alhamdulillah overall masih diberikan kesehatan oleh Allah gitu. Teman-teman semua yang mungkin jam tidurnya kurang karena mengejar sesuatu, aku rasa jangan lupa istirahat ya, karena kesehatan kalian itu sangat penting, lebih penting daripada apa yang kalian inginkan seperti itu. Karena yang penting itu kesehatan ya. Betul. Tadi kita sudah sedikit cerita-cerita dengan Kak Ninis. Sekarang saatnya kita masuk pembahasan yang lebih dalam. Nah, Kak Ninis boleh ceritain nggak perjalanan Kak Ninis dalam meraih prestasi dari awal kuliah itu bagaimana sih Kak? Oke, aku ceritakan dulu ya. Aku awal kuliah ini sebenarnya tidak ingin di PGSD. Pasti teman-teman semuanya relate ya, banyak banget yang mengatakan bahwa PGSD ini adalah pelarian terakhir dan PGSD adalah tempat terakhir banget buat menentukan pilihan gitu. Dan itu semua terjadi sama aku. Dan itu semua jadi pressure buat aku kalau aduh aku di PGSD sih karena teman-temanku semuanya nggak di PGSD gitu. Nah, awal kuliah aku orangnya minder, introvert, dan aku nggak berani buat buka sayapku lebar-lebar karena aku tahunya Surabaya ini kota yang keras, kota yang besar, dan kota yang aku rasa ini asing buat aku karena aku ini anak desa teman-teman. Aku ini anak desa, aku dari Pacitan dan tempatnya ada di Bandar, perbatasan Lawangan, dan itu tempat daerah yang sangat-sangat
tertinggal, benar-benar daerah 3T dan jarang banget yang kuliah. Bahkan aku orang yang keempat yang berkuliah di Bandar Pacitan itu. Dan dari situlah awal aku kuliah, aku down, aku nggak terima dengan pilihan ini dan aku ngerasa aku sepertinya gagal gitu di sini. Tapi setelah itu di semester 2 aku mulai bangkit kembali, aku mulai tata semangatku lagi karena aku ingat kata-kata ibuku. Jangan pernah kamu menyerah di dalam satu tujuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang sudah digariskan oleh Tuhan itu tidak akan pernah tergeser dan akan indah pada masanya. Seperti itu. Wah, bagus banget nih kata-kata dari ibu Kak nih. Bisa memotivasi untuk teman-teman yang sedang menonton. Ya, betul banget. Nah, tadi kan sudah diberitahu ya Kak, Kak Ninis melebarkan sayapnya mulai dari semester 2. Banyak teman-teman yang sudah tahu Kak Ninis itu sayapnya sudah sangat lebar nih Kak. Melihat piala yang dipegang Kak Ninis, sertifikat yang ada di Instagram maupun TikTok. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, waktu sudah melebarkan sayapnya itu ada nggak sih Kak waktu breakdown atau penolakan yang pernah Kak Ninis alami saat sedang melebar-lebarkan sayapnya itu Kak? Oke. Sebenarnya aku ini sudah gagal selama 19 kali di dalam semester dari semester 1, 2, 3, dan 4 ini. 19 kali aku gagal dan berapa ya? 10 kali aku kalah dalam lomba. Dan aku tidak pernah di-apply beasiswa itu yang paling breakdown dan bikin aku kok aku sekarang seperti ini, kok aku melemah gitu. Itu yang bikin aku patah dan bikin aku nggak percaya lagi sama diriku sendiri. Ya itu adalah titik terendah aku sih karena penolakan dan dari kekuranganku juga dan dari kegagalan yang aku punya itu bikin aku jadi ngerasa kok aku gini ya, kok aku nggak sama kayak mereka ya. Karena aku lebih sering melihat ke atas tanpa aku melihat ke bawah. Itu yang poin penting buat aku karena itu termasuk hal yang tidak baik karena terlalu sering melihat ke atas maka kita nggak akan tahu bahwa orang di bawah kita itu ternyata mereka masih banyak yang lebih menginginkan di posisi kita gitu. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Kak Ninis kita bisikan tetangga gitu Kak. Apakah pernah Kak? Oh iya, pernah guys. Ini aku itu waktu di rumah itu dari waktu lulusan SMA. Sebelumnya aku SMA pertama kali aku adalah 2 siswa yang masuk ke dalam SMA favorit yang ada di kotaku sendiri. Berarti dari desa ke kota. Iya, dari desa ke kota itu baru 2 orang yang tembus gitu, baru aku sama teman aku gitu. Dan itu termasuk SMA favorit gitu. Nah, setelah aku lulus dari SMA itu, aku berkecimpung di SMA dan aku lulus, itu aku dapat omongan dari tetangga, kenapa kamu tidak menikah saja? Perempuan itu pasti larinya ke dapur. Itu yang selalu jadi pembicaraan gitu. Padahal banyak banget gitu ya hal yang seharusnya itu kita kembangkan gitu, tapi ya pemikiran orang bisa ya itu lebih memilih berbicara bahwasanya menikahlah sebelum engkau terlambat. Pada dasarnya ya itu tidak salah ya, tidak salah memiliki pemikiran seperti itu, tetapi alangkah baiknya pemikiran-pemikiran tetangga seperti hal tersebut aku rasa itu harus ditambahi dengan kepercayaan diri. Aku awal-awal masih kayak sakit hati banget gitu loh mendengar kamu bakal bisa, kamu bakal mampu gitu. Tapi akhirnya ya dengan hal tersebut aku coba ayo dong Ninis. Aku motivasi diriku sendiri dengan semua kegagalan dan semua omongan tetangga dan akhirnya aku bisa jadi Ninis yang sekarang gitu. Jadi teman-teman karena itu jangan mendengarkan apa kata tetangga, ikuti kata hati kalian teman-teman. Kalau ngomongin soal percaya diri nih, pastinya Kak Ninis selalu percaya diri dimulai melebarkan sayapnya itu. Pastinya Kak Ninis waktu mengikuti perlombaan organisasi itu dengan percaya diri. Nah, Kak Ninis, kalau semisal nih ada waktu kuliah, organisasi dan juga mengikuti sebuah perlombaan, gimana sih Kak caranya Kak Ninis itu membagi waktunya? Mungkin ya Kak ya, dalam perkuliahan dosen ini kan biasanya ngasih tugas hari ini dikumpulin hari ini. Padahal hari itu kita ada sebuah organisasi yang harus dikerjakan. Itu bagaimana Kak Ninis membagi waktunya? Nah, kalau aku sendiri membagi waktunya dengan aku kasih skala prioritas seperti yang di awal tadi. Aku cek dulu mana yang lebih penting. Ya semuanya penting ya, semuanya sama-sama penting sesuai dengan konteksnya masing-masing. Tetapi jika aku dihadapkan di situasi tersebut, kemungkinan aku lebih memfokuskan kepada kuliahku karena itu tanggung jawabku
jawab paling utama seorang mahasiswa adalah belajar dan kuliah, teman-teman. Jangan pernah kalian buat melepas hal tersebut demi sesuatu hal yang menjadi skala prioritas kedua gitu. Karena kalau aku dihadapkan di 3 posisi itu baru aja terjadi di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Aku UAS itu berbarengan dengan aku kuliah, berbarengan aku UAS kuliahnya, sama lomba, sama organisasi juga itu barengan dan keras. Tapi di situ aku cari sela-sela di jam-jam matkul yang mungkin bisa aku masuk untuk organisasiku, dan di akhirnya pas banget itu lomba aku masih bisa kekejar gitu. Dan akhirnya juara Kak. Alhamdulillah dapat. Masih rezeki aku gitu. Nah Kak Nis, dari keberhasilan Kak Nis yang Kak Nis sampaikan tadi, pernah nggak sih Kak merasa insecure gitu Kak? Karena kan aku nih kayak merasa aku dapet ini tuh cuma hoki, aku nggak sekeren itu. Pernah nggak sih Kak Nis kayak gitu? Wah, sering banget. Bahkan aku sampai sekarang masih ngerasa kayak gitu. Bahkan aku ngerasa aku belum percaya dengan diriku. Oh, masa sih aku bisa kayak gitu. Nah, teman-teman pasti ngerasain apabila baru awal-awal pengen mencoba, itu pasti ngerasa waktu mencoba, loh langsung menang. Itu pasti ngerasa, oh gini, ya aduh gini, ini keberuntungan nih gitu. Padahal sebenarnya enggak ya teman-teman. Pada akhirnya kalau kita sudah sadar dengan hal tersebut itu termasuk dalam kemampuan kita gitu. Kalau insecure, jujur, aku sering banget insecure, overthinking, bahkan aku sering banget itu kepikiran, oh aku ternyata nggak sehebat itu ya, aku nggak sehebat mereka, aku nggak sepandai mereka, dan aku nggak bisa lebih terang daripada mereka gitu. Kok mereka semua lebih beruntung ya, itu selalu putar-putar di kepala aku. Tapi semuanya aku tangkal dengan aku legowo lah kasarannya gitu ya. Legowo ya teman-teman. Legowo, legowo ya. Karena legowo itu membuat kita lebih paham arti makna dari hidup. Sesuatu hal yang terlalu kita kejar terus menerus dan membuat kita ke pressure, bahkan sering membuat kita lelah, sering membuat kita terbebani, itu malah membuat diri kita makin jauh dan kita nggak akan dapat hasil. Kalau dari itu kalian punya nggak tips untuk teman-teman kalau lagi di posisi seperti itu? Aku punya tips yang paling menarik buat teman-teman semua. Dan buat Azza juga nih. Oke, yang boleh. pengen gitu ya. Tips dari aku yang pertama, jangan pernah kalian untuk mendengarkan orang lain. Karena orang lain itu hanya bisa menjatuhkan kamu tanpa kamu menyadarinya. Dan kedua, berikan skala prioritas dalam hidup kamu. Karena pada dasarnya sesuatu hal yang sudah kita rapi itu pasti akan indah pada masanya. Dan yang ketiga, pastikan diri kalian percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri. Tidak ada orang yang di dunia ini itu gagal, bahkan tidak berhasil. Semua orang yang ada di dunia ini memiliki kemampuan, memiliki keberhasilannya masing-masing, dan juga memiliki sesuatu hal yang istimewa sendiri dalam dirinya. Dan yang keempat, aku ada tips, yaitu jangan lupa untuk belajar dari pengalaman. Karena pengalaman itu adalah guru paling hebat dalam perjalanan. Dan kegagalan sendiri itu adalah keberhasilan yang tertunda gitu. Selain itu juga ya banyak berlatih dan jangan malu untuk mencoba hal baru. Dan ya masih banyak-banyak tips lain sih, tapi intinya teman-teman semuanya dan Azza itu jangan lupa untuk terus percaya dan jangan lupa untuk terus melangkah lebih jauh. Apabila kalian itu berada di titik terbawah kalian, itu bukan titik terbawah kalian, tetapi itu adalah ujian yang harus kalian kejar ke depannya. Wah, bisa dicatat ya teman-teman. Itu nanti juga aku terapkan gitu. Jadi di awal kan aku udah bilang sama Kak Ninis, ini merupakan sebuah ya kayak jadi tipe. Kak Ninis itu merupakan bagian dari Departemen Bakat Minat di Himpunan Mahasiswa PGSD. Nah, Kak Ninis pastinya sudah pernah menjalankan program kerja, pastinya sudah punya banyak pengalaman. Dan pengalaman apa sih Kak yang paling berkesan sehingga Kak Ninis ini sebagai mahasiswa itu semakin berkembang gitu? Oke, pengalaman yang paling bikin membekas di hatiku itu pertama kali itu proker pertama HMP. Ketika aku pertama kali maba, di situ pertama kali aku mencoba untuk menjadi MC, dari kesekian kali lamanya aku
Dan dari situ aku mulai percaya, oh ternyata aku bisa gitu. Nah dari situ aku mulai belajar banyak hal, dan ya paling banyak bikin aku mulai percaya tentang diriku sendiri itu di KMD ini. Karena di proker KMD itu proker aku sendiri, itu ngebuat aku tahu arti kemampuan diriku sendiri, arti gimana batasan diriku, dan juga arti apa yang seharusnya aku lakukan gitu. Dan dari KMD ini sendiri, proker bakat minat sendiri juga, itu membuat aku belajar banyak hal tentang banyak manusia, tentang banyak kemampuan, dan juga tentang banyak hal yang berhubungan dengan organisasi seperti itu. Wah, keren banget ya teman-teman Kak Ani di sini. Bagi kalian yang nggak tahu KMD, tapi masa nggak tahu sih, kayaknya kan PGSD sendiri ya. Tadi pastinya ada yang mengikuti KMD nih teman-teman. Nah, tadi kan Kak Ani sudah cerita tentang pengalamannya. Pastinya Kak Ani sini punya tips and trick ini buat sekarang Kak Ani. Boleh dong Kak kasih tips and tricknya nih Kak. Kalau tips and trick dari aku sendiri, kalau jangan jadi aku ya teman-teman. Karena kalau jadi aku tuh berat gitu, karena harus melawan overthinking, harus melawan insecure. Kalau dari aku sendiri, jadilah dirimu sendiri dan jangan pernah kamu merasa dirimu itu gagal gitu. Kalau tips dari aku untuk teman-teman semua, itu seperti yang aku di awal tadi, dan aku ada tambahan buat kalian. Dimana apabila kalian itu merasa kurang yakin dan kurang sesuai sama diri kalian sendiri, dan kalian pengen menjadi lebih baik ke atas, silahkan kalian belajar dari semua pengalaman yang ada. Dan jangan pernah kalian sering-sering melihat ke atas, tapi jangan pernah lupa untuk sering-sering melihat di bawah. Karena di atas kemampuan kita pasti ada kemampuan yang ada di bawah kita. Karena kita ini manusia yang ada di tengah-tengah gitu, bisa di atas, bisa di bawah kayak gitu. Yang penting kita semua tetap berada di garisnya dan tetap sesuai sama kewajiban masing-masing. Intinya kewajiban menjadi seorang mahasiswa adalah kewajiban yang paling inti dan kewajiban yang paling harus segera dilaksanakan. Jadi itu teman-teman, untuk perkuliahan ini diprioritaskan nomor Iya, satu. betul. Karena tujuan kalian yang pertama adalah berkuliah. Iya, Di sini. betul. Untuk prestasi-prestasi itu hanya pendukung saja, namun bisa dibiasakan itu prestasinya, jadi bisa sebagai pengalaman untuk kerja nantinya. Nah, banyak mahasiswa nih Kak yang pengen berprestasi juga. Contohnya seperti saya sendiri ini Kak. Tapi itu masih bingung Kak, mau mulainya itu bagaimana? Karena kan belum ada pengalaman sama sekali. Jadinya itu bingung mau ngapain. Akhirnya jadi kaum rebahan nih Kak. Gimana Kak? Untuk waktu pertamanya ya. Ini pertanyaan menarik ya, ini relate banget buat teman-teman semuanya ya. Mungkin kebanyakan teman-temanku juga kayak gitu di dalam kehidupan kuliahnya. Aku sering banget mendengarin curhatan mereka tentang kayak aku pengen kayak kamu deh, aku pengen deh gitu. Tapi ya teman-teman gini, apabila kalian sering melakukan rebahan, scroll TikTok, dan mungkin nongkrong tanpa tujuan, itu bisa kita ubah ya teman-teman dengan cara pertama kita memulai hal baru gitu. Memulai hal baru, contohnya kita mulai pede dulu, pede sama apa yang akan kita lakukan gitu. Nah selain pede itu jangan kalian tetap stay di zona kalian, karena zona nyaman itu bisa membunuh kaum muda, terutama Gen Z dan juga Gen Alpha. Kita yang selalu sering berada di zona nyaman itu bisa aja membuat semua kemampuan yang ada di dalam diri kita itu hilang begitu aja. Itu termasuk bukan mitos ya, itu fakta yang sering sekali terjadi di Gen Z, apalagi kaum kita gitu ya. Kamu rebahan ini? Iya bener banget. Aku juga sering rebahan ya btw. Tapi ya dulu itu emang sering sih, aku juga sering. Nah tips aku biar kalian nggak males gitu dan nggak jadi kaum rebahan terus, itu lebih ke cari informasi apa yang kalian inginkan, kembangkan hobi kalian, dan jangan insecure, pede dulu aja. Yang penting pede dulu gitu. Karena pede itu paling penting aja. Kalau kita nggak pede, ya otomatis nanti bubar jalan bubar jalan balik kanan, bubar jalan gitu. Ya intinya yang penting kita tahu bagaimana kondisi kita, bagaimana posisi kita, dan apa yang harus kita lakukan. Karena pasti kebanyakan pemikiran
nggak mau lagi gitu. Tapi kalau kalian lawan rasa hal tersebut, ya rasa malas, rasa insecure, rasa udah nggak mau lagi, itu kalian lawan, berarti kalian menang atas diri kalian sendiri. Dan itu termasuk dalam branding diri gitu, kayak wah ternyata ada puas, iya benar. Karena nanti kalau kalian sudah mencoba hal tersebut, mungkin motivasi aja kurang gitu ya, harusnya ada aksi gitu. Coba aja teman-teman, aku punya tantangan buat kalian. Silahkan kalian coba untuk lepas zona nyaman kalian dengan mencoba satu hal yang menurut kalian itu menarik. Pasti kalau sudah tercapai, itu rasa leganya luar biasa, kayak wow ternyata aku bisa ada sendiri gitu kan. Jadi teman-teman kalian itu harus keluar dari zona nyaman. Kayaknya sepertinya aku juga harus keluar dari zona nyaman. Nah, tadi kan pencapaian Kak Ninis, habis itu prestasi Kak Ninis, pastinya Kak Ninis mempunyai kegagalan di masa lampau. Kalau nih Kak Ninis punya mesin waktu, bisa balik lagi ke semester 1, mau apa sih Kak Ninis? Kalau di semester 1 yang pengen aku lakuin, kalau aku bisa dikasih waktu, dikasih pintu Doraemon gitu ya. Dikasih pintu Doraemon buat balik ke semester 1, hal yang paling aku ingin lakukan adalah aku ingin menjadi lebih dari sekarang. Aku nggak mau jadi Ninis yang awal dimana aku sering insecure, sering nangis, sering ngerasain gagal dan takut buat mencoba lagi. Dan aku pengen jadi aku yang sekarang dimana aku nggak takut gagal dan aku lebih berani, lebih pede dan lebih yakin sama diri aku sendiri. Kalau boleh diulang sih, aku pengennya semester 1 itu aku masuk kelas inter teman-teman. Aku pengen banget masuk kelas inter, tapi ya karena kemungkinan belum rezeki aku. Tapi alhamdulillah dengan di kelas yang reguler pun aku ternyata masih bisa gitu. Dan ya mungkin ini jalan dari Tuhan. Iya, karena mungkin kalau di kelas internasional mungkin Kak Ninis nggak bisa lebih dari sekarang. Mungkin iya ya. Mungkin ini jalannya Iya betul. Tuhan gitu ya teman-teman. Tadi ngomong-ngomong soal semester 1 nih Kak, biasanya kalau mahasiswa baru itu kan scroll TikTok cari apa sih dunia perluasan itu. Nah maksudnya influencer itu biasanya itu kan membahas tentang perkuliahan teman-teman. Biasanya itu ada video. Dulu aku juga nemu video ini Kak, pilih IPK 4 tapi kurang pergaulan atau IPK pas-pasan tapi relasi di mana-mana. Kalau Kak di sini milih yang mana nih Kak? Kalau aku boleh milih, aku pengen IPK yang tinggi tetapi relasinya di mana-mana. Kalau bisa dibilang kenapa enggak gitu loh. Karena kan setiap pilihan itu milih Iya benar. Kalau bisa kelebihan Dua-duanya gimana gitu. Tapi kalau ada dua pilihan itu, aku lebih ke IPK pas-pasan tetapi relasi di mana-mana. Karena teman-teman kuliah itu ternyata relasi yang paling penting. Selain relasi juga kemampuan itu yang paling penting, kemampuan diri. Karena kita ini PGSD ya, pendidikan guru sembarang dinamoni gitu. Jadi kan semuanya harus serba balance gitu ya. Serba bisa. Iya, benar banget, harus semuanya bisa dan harus seimbang satu sama lain gitu. Kalau dari aku diberikan pilihan seperti itu, maka jawabanku IPK tinggi tetapi relasi di mana-mana. Teman-teman juga harus kayak gitu. Karena di dalam kehidupan kita harus punya prinsip. Kalau kita nggak punya prinsip, otomatis hidup kita nggak akan ada tujuannya. Nah ini teman-teman, sedikit tambahan dari aku. Kalau kita pengen berhasil di dalam dunia kalian, di dalam diri kalian, itu wajib memiliki prinsip. Dan jangan pernah merubah prinsip kalian. Kan dari awal aku tadi udah bilang ya, biarkan kekuatanmu terbang bebas tanpa batas. Itu adalah prinsip utamaku. Itu yang membuat aku jadi lebih percaya diri, lebih aware lagi sama diriku dan lebih menghargai diriku sendiri. Itu sih. Boleh terbang bebas teman-teman, tapi bukannya jangan jadi mahasiswa kumu. Iya kurang seru kayaknya ya. Kurang seru, kurang sibuk nih katanya. Nah Kak, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung obrolan kita. Nah aku punya tantangan nih buat Kak Ninis. Apa tuh? Nanti aku berikan pertanyaan. Kak Ninis itu bisa jawab dengan cepat, tapi dijelaskan juga. Oke, boleh menarik nih teman-teman. Siap Kak? Padahal siap dong. Pertanyaan pertama Kak Ninis. Ambis tiap hari atau deadline garis keras? Aku ini adalah orang yang ambis setiap hari dan setiap ada tugas aku
aku selalu ngerjain pertama kali dan selalu ngumpulin tepat pertama kali. Waduh, hebat banget. Alasannya kenapa tuh Kak? Alasannya gini, karena kalau kita sering banget kejar deadline dan kita kayak males, kita tumpuk-tumpuk semua tugasnya, aduh nanti deh, itu nanti ngebuat semuanya jadi numpuk. Dan kalau udah numpuk, kita nggak bisa scroll TikTok teman-teman, kita nggak bisa rebahan, terus kita nggak bisa lebih aware lagi sama diri kita sendiri, karena setiap tugas yang ada itu pastinya kalau sudah selesai itu kayak wah udah nih bikin rebahan aja. Nah gitu, jadi lebih baik kalau saran dari aku adalah anak ambis yang harus menyelesaikan tugas di hari itu dan di detik itu dengan sempurna. Karena apabila memang ya kesempurnaan itu milik Tuhan, tapi kalau kita bisa sempurna kenapa enggak gitu. Nah, Kak Nis, kalau aku sendiri ini kan tim deadline nih Kak, ya. karena kan kalau mendekati deadline itu biasanya pikirannya itu lebih challenge. Gimana tuh Kak pendapat dari Kak Nis? Pendapat dari aku sih, aku kadang-kadang juga, aku berapa ya? 3 kali aku mendekati deadline untuk penugasan selama 4 semester ini. Hanya 3 kali tuh Ya. Nah, untuk solusi dari aku sendiri, untuk hal tersebut jangan sering-sering ya, karena itu nanti bisa aja kalian mengalami telat dan terus kurang maksimal dan kurang hasilnya itu kurang pas gitu loh, dan itu nanti nilainya nggak akan memuaskan buat kamu. Kan nanti biasanya kalau kamu mengerjakan sesuai sama deadline atau ya hamil 1 deadline SKS ya, sistem SKS, sistem kebut semalam gitu. Nah itu nanti bisa membuat diri kamu itu kayak aduh udah bener belum ya gitu, pasti ngerasa kayak gitu, aduh udah ketemu belum ya gitu. Nah tapi kalau udah ngerjain di awal dan pertama kali dan di hari itu juga udah dikumpulin, itu kan masih ada hari-hari lain buat kita ngecek, buat kita tahu oh ini bener belum ya, ini salah belum ya gitu. Kadang juga jadi deadline itu capek. Iya bener banget, karena harus berpikir dan deadline-nya sudah mepet. Iya bener. Oke Kak, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Kerja kelompok jadi ketua yang ngerjain semuanya, atau jadi anggota yang cuma numpang nama tapi bayar pimpinan Kak? Nah, aku lebih nomor 1 sih, aku ketua kelompok yang ngerjain semuanya. Kenapa tuh Kak? Karena gini, karena kalau kita udah jadi dalam satu tim kelompok, itu otomatis kita akan bertemu dengan orang-orang banyak. Dan orang-orang banyak itu nanti akan beda-beda, ada yang mau, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang tidak gitu. Jadi kalau hal tersebut itu lebih pas kalau kita jadi pemimpinnya aja, karena itu nanti kita tahu lebih dalam lagi, oh iya ya ternyata materinya gini. Tapi aku nggak saranin kalian untuk jadi anggota yang numpang nama aja ya, karena ilmu itu sangatlah mahal teman-teman. Kita bisa kuliah di sini itu termasuk pencapaian luar biasa, karena PGSD ini unggul banget gitu. Masa unggul? Iya, masa kalian menyanyiakan gitu. Sia-siakan hanya numpang nama dan cuma bayar pimpinan. Bener banget. Mana ini ilmunya yang Iya. Jadi aku saranin buat kalian itu jangan jadi beban kelompok, tetapi jadilah mahasiswa yang tahu tugasnya, tahu deadline-nya, dan juga tahu porsinya. Kadang kalau kita nggak kerja untuk presentasi, Bingung, iya, malah nanti jadinya, kalau udah sampai sini aku ngejelasin apa kayak gitu kan, jadi malu sendiri gitu kan di depan. cuma hanya membaca kata di Iya benar, karena malah langsung lari ke ChatGPT gitu. Padahal ya teman-teman, kalau kalian percaya sama diri kalian sendiri, itu kalian lebih pintar dari AI loh. Bener, itu fakta dari aku sih. Kalau aku sendiri itu ya Kak, karena keseringan pakai ChatGPT, yang dulu itu kayak gila gitu. Jadi aku kayak ngerasa aku dulu bisa, kok sekarang nggak bisa. Enggak sih, enggak, sebenarnya enggak kayak gitu. Itu cuma ilusi aja, ilusi sementara aja. Karena pada dasarnya kalau kita bisa lebih bijak menggunakan AI, itu malah kita lebih tahu, oh kemampuanku lebih pintar nih daripada AI gitu. Yang buat AI aja manusia. Iya, masa kita harus bisa? Ya bener banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, dosen killer tapi nilai objektif atau dosen baik tapi teliti? Aduh, beneran ini ya teman-teman. Kalau aku lebih suka ke dosen killer tapi nilainya objektif sih, karena aku suka tantangan gitu. Aku suka sama dosen yang killer karena kalau dosen killer itu kayak ada kejeduk-kejeduknya gitu. Jadi kayak harus sebaca. Iya bener banget. Karena kalau dosen yang kelihatan baik, ramah itu kadang-kadang itu
Jawa gini, meneng di belakang atau apa ya? Kayak diam-diam menghanyutkan, ya diam-diam menghanyutkan. Karena aku benar-benar takut itu. Pernah sih aku semester 1 sama satu dosen itu beliau baik banget, beliau aware gitu. Tapi ternyata kata teman-temanku itu beliaunya itu pelit nilai. Tapi ternyata enggak teman-teman. Dosen PGSD Unesa khususnya itu dosen yang baik-baik, gak ada yang killer teman-teman. Gak ada yang killer. Iya bener banget, gak ada yang killer, semuanya saling merangkul dan dosennya itu terbuka banget buat kita. Dan juga tidak pelit nilai. Iya bener banget, gak pelit nilai karena mahasiswa yang berkualitas. Kalau mahasiswa yang nggak berkualitas gimana Kak? Waduh, kalau mahasiswanya nggak berkualitas, kayaknya nggak jadi mahasiswa deh. Jadinya apa itu? Waduh, apa ya? Karena kalau seseorang yang kuliah itu aku rasa adalah manusia-manusia berkualitas. Orang yang sekolah, walaupun lulusan SD, SMP, SMA semuanya itu berkualitas karena semua sama-sama sudah menempuh pendidikan. Gitu. Tapi kalau jawaban dari pertanyaan Azhar tadi tentang dosen killer tentang objektif itu real, itu aku lebih suka yang objektif daripada yang pilih-pilih. Apalagi yang nilainya pelit gitu, aduh jangan deh. Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin masa tidak sesuai dengan usaha kita. Betul. Pasti sering banget itu teman-teman ngerasain kayak gitu kan. Kalau dosen baik itu juga biasanya nenanginnya tuh baik-baik betul-betul. Iya. Ditinggal tidur sama siswanya. Iya. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Iya. Satu kata yang menggambarkan kehidupan Kak ini sampai detik ini. Satu kata yang untuk hidupku sendiri adalah Ninis, anak kecil. Itu yang jadi kalimat terakhir. Satu kata, dua kalimat juga dong. Satu kalimat terakhir. Ninis adalah anak kecil. Kenapa kok gitu? Karena anak kecil adalah sosok seseorang yang ingin tahu dunia, dan anak yang paling kepo itu anak kecil, ya kan? Betul. Nah, jadi aku deskripsikan diriku ini adalah anak kecil karena aku masih haus tentang pengetahuan, aku masih haus tentang semua yang ada di dunia ini, dan aku masih haus akan pembelajaran dalam diriku sendiri karena aku merasa aku masih kurang puas dengan diriku. Aku masih pengen lebih lagi dari ini. Tetapi teman-teman, jangan bikin kalian itu kayak aku yang sering banget nge-pressure dirinya buat lebih sempurna, lebih baik, lebih lagi, lebih dan lebih. Apalagi menekan diri kalian lebih lagi, itu aku sarankan jangan ya, karena hal tersebut itu bisa membuat diri kalian itu jadi down dan stres, depresi, dan aku gak mau ya benar capek. Jangan ya. Intinya satu kalimat di sore ini adalah anak kecil, dan kita semua adalah anak kecil yang haus akan pengetahuan. Keren banget Kak kata-katanya. Tapi ini bukan yang terakhir Kak. Oh, masih ada lagi teman-teman. Boleh dong Kak, satu kata untuk podcast kita kali ini. Satu kata untuk podcast kali ini, HMP PGSD Unesa itu podcastnya luar biasa. Jangan lupakan dan jangan lewatkan podcast ini kalau lewat gitu, karena banyak informasi yang menarik dan banyak banget ilmu-ilmu yang disampaikan, dan termasuk di podcast ini itu kita lebih menjamah mahasiswa lagi dan lebih banyak mengetahui tentang seluk-beluk yang kita nggak tahu sebelumnya. Iya, jadi lebih tahu gitu. Wah, banyak banget ya, gak cuma satu kalimat, satu paragraf mungkin ya. Mungkin dua paragraf juga nyampe ya. Udah nyampe, nggak apa-apa deh. Oke Kak, seru banget ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Nini sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan perlombaan, organisasi, dan juga ya aktivitas kuliah mungkin ya Kak ya. Tambah kerjaan dikit sih. Waduh, sudah kerja ya di sini guys. Nah, terima kasih sudah berbagi cerita mengenai pengalaman, inspirasi, dan juga motivasi kepada teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast hari ini. Dari perbincangan hari ini kita jadi tahu bahwa prestasi itu tidak diraih secara instan, namun ada prosesnya, ada kegagalannya, dan juga ada apa ya, progres yang mungkin harus dilakukan begitu. Nah, untuk motivasinya bisa nih buat teman-teman
yang mungkin kaum rebahan yang dibicarakan tadi bisa bangkit dari rebahannya, bisa langsung keluar dari zona nyaman. Saya selaku host pamit untuk undur diri. Terima kasih kepada narasumber hebat kita dan seluruh pendengar podcast yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum